Itu konsep-konsep dasarnya. Jadi menggantungkan diri, menggantungkan masa depan kepada orang lain itu salah persepsi bagi Niccolo Machiavelli, bagi seorang Niccolo Machiavelli. Menggantung masa depan itu harus kepada diri sendiri, harus kepada potensi yang dimiliki oleh diri sendiri, harus kepada politik yang kita miliki sendiri. Itu konsep virtu yang menjadi bagi saya sendiri. Ini adalah konsep paling utama yang dimiliki oleh Niccolo Machiavelli, konsep virtu. Sedangkan ini bagi saya merupakan suatu misi atau merupakan suatu praktek bagaimana konsep virtu itu bisa berjalan. Begitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan ke sesi diskusi. Oh ya, kemudian disclaimer juga bagi teman-teman yang belum sholat, karena tokoh kita merupakan diktator yang tidak percaya kepada agama, kita tidak harus ikuti. Yang mau sholat silakan sholat. Gitu. Ya, silakan bagi yang mau tanya. Ini kayak kelihatan saya mau tanya Mas ya, tapi enggak usah Pak, saya enggak demam publik saya sebenarnya. Tadi dijelaskan ya landasan berpijak dari Machiavelli tentang pragmatisme. Ternyata di situ pragmatismenya mirip dengan teleologi yang dikonsepkan oleh Aristoteles ya. Cuma kalau Aristoteles kemudian memberikan paten bahwasanya tujuan manusia adalah kebaikan, kan kayak gitu. Cuma punya Machiavelli ini mungkin yang menjadi inspirasi dari Immanuel Kant dengan utilitarismenya bahwasanya manusia itu bergantung tujuannya. Tapi kalau pragmatisme hari ini kan cenderung mempertanyakan kegunaan dan manfaat, sehingga ada perbedaan yang jauh antara tujuan dan kegunaan dan manfaat. Cuma mungkin ya pada abad Renaissance kayak gitu pragmatisme dimaknai seperti itu. Cuma yang saya tanya, tujuan dari suatu negara itu menurut Niccolo Machiavelli itu apa? Yang kedua terkait pemimpin yang ditakuti ya, itu kan ambigu. Kenapa? Seseorang yang otoriter, orang bisa otoriter itu kan nanti pasti ada keguguran, pasti gugur. Pada akhirnya itu orang yang otoriter itu pasti gugur. Artinya ambigu, hanya mungkin pola pikirnya Machiavelli ini kaku mungkin. Tapi sedikit saya baca ya, dari bagaimanapun dia itu juga mempengaruhi kayak Hitler, kemudian yang kan Hitler itu sebenarnya kalau saya baca ya pola pikirnya itu anggap intelektualnya kan nol, cuma karena dipengaruhi oleh Mussolini dengan bukunya kemudian bersifat fasisme seperti itu, memang untuk mengamankan kekuasaan. Yang saya tanya ya, kalau Machiavelli ini adalah orang-orang lebih setuju pada konsep teknokratis, berarti dia menginginkan bahwa pemimpin yang ideal itu adalah dari golongan orang-orang yang anggaplah kalau hari ini adalah darah biru gitu. Yang saya tanya sebenarnya Machiavelli ini pemimpin itu dari mana gitu? Karena tadi kan nggak dijelaskan tentang society, peran masyarakat. Apa yang ideal itu dari militer, apa yang ideal itu dari akademisi, atau yang ideal itu dari masyarakat kelas bawah, kan kayak gitu. Itu saya tidak menemukan tadi. Karena nggak semua orang punya keterampilan untuk memimpin ditakuti seperti itu ya. Walaupun pakai konsep idealis saja, tidak semua orang punya taktik untuk menggunakan metode supaya ditakuti. Tapi bagi saya ditakuti itu justru ambigu, karena nanti setiap ditakuti pasti ada masyarakat itu memiliki pola pikir ingin menyerang pasti itu, karena jangankan kayak gitu, konsep binatang saja seekor rusa yang kemudian menjadi bulan-bulanan seekor singa itu pasti punya hasrat untuk menyerang itu, melawan, walaupun tidak hari ini kan kayak gitu. Jadi akan menjadi pemimpin seperti itu selalu dirundung ketakutan, ada kekhawatiran untuk kekuasaannya itu hancur. Mohon maaf,
presiden kita Jenderal Soeharto itu membuat Petrus karena ada ketakutan bahwa dia sudah membaca dari beberapa tim ahlinya bahwa tahun sekian dengan keluarnya intelektual Indonesia sekian dari kalangan pemuda, kekuasaan Anda akan hancur, sehingga selalu mencari pola, baik mencari isu PKI, isu ini dan sebagainya untuk ditakuti, tapi akhirnya juga roboh. Jika kaitkan secara sederhana, kan ada istilah perempuan lebih kuat dari laki-laki ya, karena laki-laki itu selalu mencoba keras di atas ranjang semua. Seandainya dia lembut, mungkin ada istilah kuat atau lemah ya. Coba gak ada hal ditakuti ya, gak ada mimpin kuat atau lemah. Saya seksisme sedikit ya Pak ya. Enggak, konsep sederhananya secara biologis contoh. Antara gigi dan lidah itu lebih awet lidah daripada gigi. Karena lidah itu lebih lembut daripada gigi, kan kayak gitu. Artinya apa? Bagi saya konsep Niccolo Machiavelli ini terjadi logikanya kaku, Mas. Logikanya kaku karena tidak semua orang bisa untuk menciptakan rasa takut kepada masyarakatnya. Jangankan kayak gitu. Kita tahu pada era reformasi kan, kenapa ketika itu terjadi perlawanan besar-besaran walaupun di depan matanya itu adalah tank kan. Bahkan bukan hanya konsep polisi itu sudah gak ada, polisi sudah gak ada, itu militer. Tapi kenapa juga pun roboh gitu. Kalau persoalan tadi secara fenomenologi di Italia ketika itu, kenapa kemudian Niccolo Machiavelli ini mengangkat moral dan ingin menginginkan bahwa agama itu kan jauh dari negara, oke kan. Itu lebih baik mungkin pada masa itu di mana kaum agamawan itu sudah juga punya hasrat politis kan ya itu. Padahal ini profesi yang berbeda. Yang saya tanya yaitu tentang siapa sih pemimpin, kalau memang dia teknokratik berarti menginginkan dari darah biru kan. Dan saya tanya, Machiavelli ini siapa? Dia keturunan siapa kan kayak gitu. Itu yang saya tanya, mungkin dari yang lain nanti menyusul. Yang pertama tujuan negara ya. Yang kedua tokoh ideal menjadi seorang pemimpin, gitu ya. Secara sederhana Niccolo Machiavelli mengatakan bahwasanya sebenarnya tujuan negara itu adalah keberlangsungan negara, bukan keberlangsungan bangsa. Ini akan berbeda sekali, bertentangan dengan konsep Plato. Konsep Plato mengatakan bahwasanya tujuan negara itu untuk memberikan kebahagiaan sebesar-besarnya kepada masyarakatnya. Menurut Machiavelli tidak begitu. Kalau begitu akan mudah negara itu runtuh dan berganti kepada negara lain. Menurut Niccolo Machiavelli, tujuan negara itu adalah eksistensi suatu negara yang dipimpin oleh suatu raja. Jadi selama negara itu bisa eksis sampai bertahan selama mungkin, dia sudah mencapai tujuannya. Itu menurut Machiavelli. Jadi konsep pembahasannya itu fokus kepada konsep negara, bukan fokus kepada konsep ke bangsa, bukan fokus kepada konsep kemasyarakatan, tapi fokus kepada konsep kenegaraan. Makanya oleh karena itu konsep agama misalkan menurut Niccolo Machiavelli mengatakan harusnya agama itu seperti Romawi kuno, jadi alat kemudian bisa difungsikan untuk sebagai eksistensi suatu negara. Jadi semua alat-alat semua yang dipakai itu masyarakat, agama dan lain sebagainya, faktor eksternal itu dipakai untuk keberlangsungan suatu negara. Yang penting negara itu berlangsung dalam satu kekuasaan, itu tujuan negara sudah tercapai. Tidak penting bagi Niccolo Machiavelli, tidak penting agama itu benar atau tidak. Agama Romawi kuno itu benar atau tidak bagi Niccolo Machiavelli tidak penting. Yang terpenting adalah agama itu bisa berfungsi untuk eksistensi suatu negara atau tidak. Itu poin pentingnya dari Niccolo Machiavelli. Jadi tujuan negara itu adalah keberlangsungan suatu negara selama mungkin, di mana suatu penguasa bisa memerintah suatu kerajaan dengan selama mungkin. Kalau bisa berekspansi, jangan sampai runtuh. Itu adalah tujuan negara menurut Niccolo Machiavelli. Itu yang pertama. Kalau terkait dengan tokoh ideal ya, karena tadi juga yang disinggung terkait dengan ditakuti. Sebenarnya seperti apa tokoh yang ditakuti dan menjadi tokoh ideal bagi Niccolo Machiavelli?
di situ sebenarnya tidak pernah dibahas tokoh idealnya, karena waktu itu sistemnya masih kerajaan. Kerajaan kan dia tidak mandang bagus atau tidak, yang penting kan turunannya siapa. Tapi Niccolo Machiavelli memberikan satu poin penting, bagaimana agar memerintah suatu kerajaan selama mungkin. Itu adalah konsep di mana penguasa harus bisa ditakuti, begitu. Jadi konsep-konsepnya yang saya jelaskan tadi itu, misalkan dalam merebut suatu negara, merebut misalkan Mas Ang satu raja negara lain, kemudian merebut rajanya waktu itu Firman, dan takluk negara Firman ke negaranya Mas Ang, dan di situ undang-undang konstitusi berlaku misalkan, maka biarkan undang-undang konstitusi itu berlaku di situ. Kita tidak boleh ubah, kita tidak boleh hapus itu. Kenapa? Karena ketika undang-undang itu dihapus, maka kemarahan rakyat akan menggebu-gebu dan eksistensi suatu negara itu akan bisa hilang. Konsep seperti inilah yang dipakai oleh Snoek Hergronje, tokoh Belanda, di mana mengiyakan Islam itu biarkan saja agar dia eksis secara ibadah, tapi batas itu secara gerakan politik. Maka Belanda sampai 300 tahun tidak apa-apa. Itu salah satu contoh konsep yang dipakai Machiavelli oleh Belanda untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Maka saya bilang tadi, tokoh ideal menurut Machiavelli tidak ada, tapi konsep ideal untuk mempertahankan kekuasaan itu ada. Begitu. Itu salah satu metodenya yang dipakai Machiavelli. Selain metode ini, selain harus cerdik, selain harus pemimpin ditakuti, itu salah satu implementasinya. Ada salah satu cerita juga. Ini ada raja namanya Oliverotto. Itu kejadiannya ada di kota Fermo. Ini begini ceritanya. Fieretto itu waktu itu bukan raja. Bukan rajanya Fermo. Dia salah satu kabinet atau salah satu bangsawan yang ikut memerintah waktu itu, tapi bukan raja ya. Dia undang seluruh bangsawan waktu itu dengan dalih untuk merapatkan urusan negara. Kemudian ketika dia berbicara kepada kabinet waktu itu, dia menyuruh seluruh kabinet yang hadir waktu itu untuk pergi ke ruang sebelahnya. Ketika pergi ke ruang sebelahnya, dia memerintahkan seluruh militer untuk membunuh seluruh bangsawan waktu itu. Sehingga bangsawan waktu itu terbunuh semua dan dia kekal menjadi seorang penguasa Palermo waktu itu. Jadi seluruh cara boleh dilakukan untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Makanya itulah konsep bagaimana moral itu tidak boleh ada dalam suatu negara. Yang boleh ada dalam satu negara adalah politik, titik. Itu salah satu konsep yang diajukan untuk mempertahankan suatu kekuasaan. Jadi tokoh ideal bagi saya, selama saya membaca pemikiran Niccolo Machiavelli, tidak ada harus dari golongan jenderal, harus dari golongan teknokrat, atau harus dari golongan plebeian atau dari golongan burjuis. Itu gak ada seperti itu menurut saya. Karena waktu itu kerajaannya, sistem yang dipakai oleh suatu negara adalah kerajaan turun temurun. Maka ketika satu raja setelahnya itu tidak bisa minimal menyeimbangkan hasil yang diperoleh oleh bapaknya, maka waktu itulah kerajaan itu diambang batas kehancuran bagi Niccolo Machiavelli. Jadi ketika dia menjadi raja, konsep-konsep yang diajukan Machiavelli ini harusnya dipakai oleh raja tersebut untuk mempertahankan kekuasaan. Maka dia justifies the means, bahwasanya tujuan adalah pangkal dari segala aspek, itu harus dipakai untuk menghalalkan segala cara. Itu konsepnya bagi Niccolo Machiavelli. Salah satu implementasinya adalah cerita dari Oliver itu dari kasus Palermo, atau cerita dari Romulus yang membunuh Romus untuk mempertahankan kerajaan Roma yang saya ceritakan waktu itu tadi. Itu kan salah satu implementasi untuk mempertahankan kerajaan Roma agar tidak terjadi pengkhianatan oleh Romus, saudaranya sendiri. Maka dibunuhlah, bahkan saudaranya sendiri pun dibunuh untuk mempertahankan kerajaan. Jadi kalau moral dipakai dalam politik, kata Niccolo Machiavelli, maka kasih sayang itu selalu ada di negara. Maka mempertahankan kerajaan itu akan sangat sulit sekali, apalagi banyak orang-orang pengkhianat dalam suatu negara. Itu katanya. Itu catatan penting konsep mempertahankan kekuasaan menurut Niccolo Machiavelli. Gitu sih. Ya, saya ya. Oh, kita Mar. Oh, ternyata berarti di konsep kepemimpinannya nggak dibahas ya Mas ya. Apa dia harus lulus latihan militer atau apa ya, gak ada. Kerajaan ya. Suatu negara itu kan di Vatikan, kita tahu di dunia itu ada sekitar 6 atau 7 yang tidak memiliki militer. Salah satunya adalah negara Vatikan ya. Negara Vatikan itu kan menjunjung suatu nilai moral ya, dan sampai hari ini gak punya militer. Vatikan itu gak punya militer, tapi eksis kok. Dan
setelah paradigma saya eksisnya itu karena ada paus kan kayak gitu. Dan ini adalah Vatikan berdampingan dengan Niccolo Machiavelli hidup. Berarti kalau Machiavelli ini menginginkan ini, seakan-akan ada misi terselubung dari Niccolo Machiavelli bahwasanya supaya bangsa itu tidak menerima agama, tidak mempercayai agama dan beralih kepada politik. Padahal di situ ada Vatikan kan, yang sampai hari ini gak punya militer mas, dan itu masih eksis loh, tidak pakai sistem kerajaan dan apa. Nah, itu mungkin dari saya ya, kalau memang gak ada pemimpin yang ditawarkan oleh Machiavelli dia dari golongan apa kan. Saya sedikit menanggapi ya. Makanya saya kan dari tadi bilang, ketika kita mengkaji pemikirannya Niccolo Machiavelli, kita jangan sampai pernah terlepas dari tiga prinsip dasar yang sudah saya jelaskan tadi. Yang terpenting kalau misalkan pertanyaan seperti ini adalah prinsip realisme. Apa sebenarnya yang terjadi di kota Firenze waktu itu? Maka percontohan negara gereja yang ada di Vatikan itu tidak cocok. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak cocok diajukan kepada kota Firenze yang memiliki sejarah yang sedemikian rupa. Karena faktornya berbeda. Kalau dari awal Firenze adalah negara gereja, maka akan sangat mudah sekali menggunakan konsep gereja atau konsep ketuhanan. Itu menjadi suatu unsur dasar patriotisme suatu negara. Bisa. Tapi waktu itu negara Firenze sudah mengalami dalam jangka waktu 30 tahun sudah ada 6 raja yang berganti-ganti kepemimpinan, berganti corak dan berganti metode kepemimpinan. Ini sangat fatal bagi Niccolo Machiavelli karena bertentangan dengan konsep mempertahankan kekuasaan. Jadi kalau misalkan menggunakan konsep gereja atau menggunakan konsep negara gereja akan sangat rapuh sekali. Kenapa? Karena dalam agama itu penuh dengan rasa kasih sayang. Bagi Niccolo Machiavelli, dicintai itu sangat rentan sekali hilang. Kecuali memang negara kamu asalnya adalah negara kasih sayang atau negara gereja yang awalnya adalah negara agama. Tapi di kota Firenze enggak seperti itu. Negara Firenze adalah negara kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang berganti-ganti konsep kerajaan, yang berganti-ganti konsep kenegaraan. Begitu penjelasan saya. Maka sangat tidak cocok sekali menggunakan konsep Vatikan di kota Firenze karena latar belakang historisnya berbeda begitu. Begitu sih. Ya, selanjutnya saya akan mencoba beri pertanyaan atau gimana tuh. Berbicara tentang konsep pragmatisnya Niccolo Machiavelli itu, berbicara tentang pragmatisnya kan, Jadi tujuan adalah dulu. yang utama. Pertanyaan apa pernyataan jadi? Ya, pertanyaan yang akan disusul dengan pertanyaan nanti. Pernyataan yang akan disusul dengan pertanyaan tadi. Ya itulah intinya. Jadi berbicara tentang konsep pragmatisnya Niccolo Machiavelli itu kan tujuan adalah yang utama. Namun jika dikatakan jika direalisasikan dengan konsep yang sekarang, dulu Niccolo Machiavelli itu menentang adanya orang dalam kan. Iya kan? Karena cenderung pengkhianatan. Sekarang relevansinya pada saat sekarang, tujuan itu bukan siapa cepat ia dapat, bukan siapa kuat ia dapat kalau sekarang, tapi siapa dekat ia dapat. Lalu relevansi iya. Nah, jadi relevansinya pemikiran pragmatisnya Niccolo Machiavelli itu untuk mencapai tujuan jika direalisasikan sekarang itu bagaimana, itu pertanyaan dari saya. Ya, seperti itu. Iya, cuman itu. Saya gini ya teman-teman, itu barusan suatu analogi. Saya tidak pernah mengatakan bahwasanya Niccolo Machiavelli tidak menggunakan orang dalam. Enggak pernah. Itu analogi maksudnya. Jadi kalau itu dipakai suatu pertanyaan bodoh gitu. Enggak. Diperhatikan kan ya, tulis buku biar diperhatikan. Itu sudah cara dalam gitu maksudnya. Jadi itu analogi, itu maksudnya analogi konsep virtu agar seorang pemimpin bisa memaksimalkan potensi yang ada diri dia sendiri, tidak bergantung kepada eksternal. Justru itu saya mempermasalahkan analogi Anda itu bukan sebuah perbodohan. Iya. Tapi kecerdikan itu.
Kenapa Anda menganalogikan ke hal yang membuat saya terjebak sehingga saya juga akan mampu untuk bergejolak mempertanyakan itu? Ya, saya jelaskan nih. Karena ketika kita minta bantuan orang dalam, kita skeptis terhadap diri kita sendiri. Misalkan saya minta orang dalam untuk jadi untuk agar diterima di UGM misalkan, saya skeptis terhadap potensi akademik saya diri saya sendiri, bahwasanya saya tidak bisa, maka saya minta bantuan orang dalam. Itu logika dasar yang mungkin Anda tidak paham. Bukan itu intinya, tapi inti dari yang saya pertanyakan, sekarang butuh orang dalam untuk ya, saya mampu di sana, tapi saya akan gagal ketika orang lain yang tidak mampu mempunyai orang dalam, sehingga saya juga harus mampu mempunyai orang dalam untuk memang menyokong saya yang berpotensi itu masuk ke sana gitu. Anda jika berkeyakinan akan diterima di UGM tanpa orang dalam, maka harusnya Anda tidak minta bantu. Kalau Anda minta bantu, Anda sudah tidak berkeyakinan namanya. Saya sudah yakin, tapi keyakinan yang lain mengatakan bahwa Ya kan berarti Anda tidak yakin. Ketika orang lain yakin untuk masuk lihat orang dalam, Anda tidak yakin dengan potensi akademik Anda. Maka setelah itu Anda minta bantuan orang dalam. saya yakin, tapi keyakinannya ada dua. Itu gak yakin namanya. Saya yakin mampu, tapi orang lain juga saya yakin dia yang tidak mampu juga mempunyai orang lain sehingga berpotensi gitu maju. Itu namanya gak yakin gitu maksudnya. Kan sederhana sebenarnya. Sebenarnya ya karena memang romantik tadi dengan analogi kayak gitu. Kalau saya masih evangelis, lakukan segala cara. Yang penting mendapat tujuan kita. Itulah mau itu orang baru dalam, benar pertanyaannya. mau pakai orang dalam, orang atas ya. Jangan kan kayak gitu. Saudara boleh dibunuh. Kita tahu ya cerita Saddam Hussein. Kakaknya itu ditembak di suatu gunung hanya untuk mempertahankan. Ketika itu mempertahankan kepemimpinannya untuk memimpin Irak kan kayak gitu. Jadi mau pakai orang dalam, mau pakai apapun, kalau saya pakai masih evangelis, lakukan segala cara. Analoginya sana tadi. Iya. Kalau tadi Tapi saya ini bilang konsep kan bisa dulu. Ini konsep politik. Saya Mas. tanggapi ya, saya tanggapi. Tadi saya mengatakan begini ya teman-teman. Ini analogi hal positif yang bisa kita tarik karena selalu kita memandang konsep Machiavelli itu selalu menggunakan konsep negasi, semuanya negatif pasti. Maka dari itu saya berusaha untuk mencari poin positif apa yang bisa diambil, yang bisa kita praktekkan. Hal positif apa dari konsep-konsep yang negatif. Jadi bisa nggak konsep positif itu kita ambil dari konsep negasi? Bisa. Seperti itu contohnya. Dengan menggunakan konsep virtu, mengandalkan potensi diri sendiri, kita bisa analogikan dengan hal positif bahwasanya kita harus menggunakan potensi yang ada dalam diri kita untuk sampai kepada tujuan. Itu kan hal positif. Analogi yang bisa kita ambil secara positif dari konsep Niccolo Machiavelli. Kalau kata Mas Ang barusan bahkan menembak saudaranya, bahkan kan dari tadi saya sudah jelaskan Romulus membunuh Romus, kemudian Fieri itu membunuh seluruh pejabat waktu itu bukan analogi, itu contoh. Yang saya itu contoh, bukan analogi. Itu bukan analogi, saya jelaskan itu bukan analogi. Yang disebut saya analogi itu seperti itu. Contoh-contoh lain yang bisa kita pahami dengan menggunakan konsep positif dari konsep-konsep negasinya dari Niccolo Machiavelli. Itu yang ingin saya ketarakan, yang ingin saya utarakan. Tapi waktu itu, makanya kan konsep negasi karena yang berlaku waktu itu. Kalau kita tidak bisa transformasikan konsep dulu menjadi konsep sekarang, kita tidak ada kemajuan. Kita masih tetap ada di era Renaissance. Maka saya barusan ajukan analogi hal yang positif apa yang bisa kita ambil dari konsep Niccolo Machiavelli. Yang saya bisa ambil adalah dari konsep virtu. Mengoptimalkan potensi diri sendiri agar sampai kepada tujuan yang hendak kita capai. Itu poin pentingnya sebenarnya. Sekian, mungkin yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kakak saya mau tanya. Soalnya saya sebagai anak ekonomi ya kakak ya. Jadi udah tahu ya pertanyaannya bakal kemana ya. Soalnya protokol. Enggak. Kalau kayak Mas Firman tadi mengatakan bahwa sebenarnya secara sederhana dalam konteks kekinian konsep virtu tuh nggak bisa lagi kakak. Karena sudah dipengaruhi sistem yang itu ya Kak Firman ya, maksudnya kan konsep virtu sudah nggak ada lagi. Soalnya sekarang ya itu cuma intinya itulah mungkin ya Firman, cuma susah banget ya membahasakannya ya.
Sebenarnya kalau kayak tadi ada cara-cara yang dilakukan oleh Niccolo Machiavelli dan mencontohkan tentang Romulus membunuh ini demi suatu kekuasaan itu bukan sesuatu mungkin meskipun kita anggap suatu kesalahan, tapi itu tidak fatal ya. Beda dengan cerita kita bahwa kita dihadirkan bahwa kalau dulu itu Habil membunuh Qabil hanya karena wanita ya. Hanya menguasai seorang wanita itu tidak penting sekali ya. Salam buat Qabil apa Habil ya. Salam ya, itu gak penting banget ya. Gak penting banget. mungkin Qabil itu mendapatkan jatah seperti Mbak Winda sehingga dia bisa melakukan tindakan-tindakan seperti itu ya Pak ya. Enggak, saya cuma ingin mempertanyakan masalah tentang rumusan dasar yang diberikan Niccolo Machiavelli itu tentang merebut kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan mengekspansi kekuasaan. Cuma dalam penjelasan yang disampaikan dari tadi tidak memasukkan faktor ekonomi yang sepertinya ini semua menjadi basis utama bagaimana gerakan-gerakan harusnya ngadep sini. Enggak, ternyata salah. Tentang gerakan-gerakan politik itu rata-rata didasari oleh kepentingan-kepentingan ekonomi apalagi contohnya dicontohkan bahwa pada fakta politik masa kini. Nah, saya ingin bertanya tentang bagaimana konsep ekonomi. Soalnya konsep bertahannya suatu negara atau kerajaan tidak akan bisa lepas jauh dari faktor ini. Juga konsep virtu terutama, konsep virtu itu tidak bisa terwujud tanpa ada kedaulatan secara ekonomi. Makanya menurut Robert T. Kiyosaki itu orang yang hebat, yang mungkin yang bisa menguasai konsep virtu apabila sudah tidak ada campur tangan dari luar, apalagi ada campur tangan itu diakibatkan oleh faktor ekonomi. Seperti itu mungkin Kakak. Cik cik cik. Bobo. Cik cik. Cek cek. Nyaringin Semira. Cik 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 1 2. Ini saya juga sekalian nyambung ke pertanyaannya Banu. Gak usah. Gak usah. Nanti selfie Pak ya. Gak usah Raka. Jadi pertanyaan saya gini, tadi kan membawa faktor ekonomi ya, karena saya di sini anak usuluddin, gitu. Jadi saya juga mau bertanya terkait, saya mau tanya terkait ketauhidan, gitu. Bukan ketauhidan sih, maksudnya faktor agama. Karena menurut saya begini, kalau tadi konsepnya Machiavelli, belum. Jadi kalau tadi konsepnya Machiavelli itu karena keadaan pada waktu itu, maksudnya dia hanya di Italia aja. Menurut saya Machiavelli perlu keliling-keliling gitu kan. Karena begini, itu rapuh gitu kalau menurut saya. Bentar. Landasannya itu rapuh. Kenapa? Karena ia hanya berpatokan pada negaranya sendiri atau keadaan pada waktu itu gitu. Kalau seumpamanya tujuannya adalah eksistensi suatu negara, maka sebenarnya kalau menurut saya negara yang berpatokan kepada ketuhanan itu justru lebih kekal gitu. Kenapa? Karena seakan-akan kekuasaan itu datang dari Tuhan gitu. Ya kan? Maksudnya gini, kalau kita melihat ke timur dan lain sebagainya, justru kerajaan atau negara atau konsep negara yang berpatokan kepada keilahian, justru itu absurd gitu. Maksudnya begini, ketika suatu raja itu dianggap dia titisan dari Tuhan, maka untuk menggulingkan itu susah gitu kan. Karena menganggap semua keputusannya adalah dari Tuhan gitu. Dan itu kalau menurut saya lebih ngena gitu ke tujuan suatu negara jika seumpamanya tujuannya adalah eksistensi suatu negara. Dan juga saya mau komentari tentang kemiliteran yang menjadi penunjang suatu negara. Jika seumpamanya suatu raja itu satu orang gitu, dan dia menggunakan kekuatan militer itu juga suatu saat bisa berbalik arah gitu. Nah, bagaimana? Iya, maksudnya gini, jika ia tidak percaya kepada semua orang dan dia bisa menghalalkan segala macam cara, maka bagaimana seumpamanya kemiliteran yang ia percaya bisa mempertahankan atau melanggengkan kekuasaannya bisa berbalik arah suatu saat begitu. Itu juga suatu yang kemungkinan yang menurut saya perlu diwaspadai gitu loh. Kalau menurut saya seperti itu. Itu pertanyaan dari saya putar lagi kameranya, silahkan. Saya banggapi ya. Yang pertama ekonomi.
begini teman-teman ya, bulan ini kenapa mengambil tema terkait dengan politik dan apa? Filsafat politik. Karena saya berpikiran positif, tokoh-tokoh yang diambil adalah tokoh-tokoh politik. Jadi sumbangsi pemikirannya adalah terkait dalam bidang politik. Dan saya selama mempelajari tokoh Machiavelli itu murni dalam bidang politik, moral, dan juga agama. Pokoknya eksistensi suatu negara. Tidak pernah selama saya membaca dalam buku prinsip itu, selama ini saya tidak pernah membaca satu konsep khusus dari Niccolo Machiavelli terkait dengan eksistensi ekonomi dalam suatu negara. Kenapa? Karena menurut Machiavelli, eksistensi dari suatu negara itu tergantung kepada seberapa cekat dia bisa mempertahankan itu. Tapi tidak dijelaskan secara ekonomi seperti apa, tidak ada. Tapi dia dijelaskan secara hukum ada. Menurut Machiavelli seperti itu. Jadi menurut Machiavelli dua alat nih yang paling penting nih dalam menjalankan suatu pemerintahan. Yang pertama undang-undang, yang kedua itu militer, pasukan militer. Tidak ada di situ disebutkan menurut pemikirannya Machiavelli ya. Tidak pernah ada disebutkan bahwasanya ekonomi menjadi salah satu faktor yang menunjang eksistensi suatu negara. Bagi Machiavelli dua hal itu yang terpenting, hukum dan militer. Tapi jika tidak bisa menjalankan keduanya, maka pilihlah militer. Begitu. Ekonomi selama saya baca tidak pernah disebut. Mungkin teman-teman di sini pernah membaca Il Principe atau diskursi yang sumbangsi Niccolo Machiavelli terkait dengan dunia ekonomi. Mungkin Mas Angga atau yang lain. Peradaban dilihat dari mana? Pendidikan. Ya begitu sih, ada mungkin tanggapan dari Mas Banu. Mike. Oh ya. Mas Yusuf. Mike. Itu. Oh ya. Sebenarnya saya memang sedikit tahu ya Kak, tentang itu. Soalnya ketika kakak mengisi materi pada siang hari ini, saya itu teringat pada teori hukum murni Hans Kelsen. Bagaimana membahas hukum itu secara hukum ya murni hukum, sama seperti ini. Membahas politik murni politik. Cuma itu karena dewasa ini bahwa segala gerakan politik tanpa ekonomi bahkan sudah tidak terpisahkan itu politik, ekonomi, sosial budaya seperti itu. Mungkin kalau memang Machiavelli tidak ada, mungkin kakak bisa mengintegrasikan bagaimana dalam konsep itu yang mengandung unsur ekonomi. Misalnya tentang militer itu, bagaimana nilai ekonomis? Wah bahaya, bahasa-bahasa penganggaran ya, semuanya difinansialkan. Intinya seperti itu saja kakak mungkin. Sekian. Oh ya. Dari ini. Oh ya. Iya, kan tadi tanya tentang faktor-faktor ekonomi ya. Kalau kita baca bukunya Tan Malaka ya, situasi politik dalam negeri dan di luar negeri, ya enggak. Karena di situ juga dibahas Mussolini. Enggak. Saya punya e-booknya, nanti yang meminta enggak apa-apa saya kirim di grup ya. Di situ dijelaskan ya. Mussolini, kemudian Hitler, ya anggaplah Machiavelli itu. Memang yang menjadi titik lemah adalah tidak pernah menyentuh ekonomi. Sehingga ketika itu hanya memikirkan bagaimana supaya berkuasa. Sedangkan sukses, tapi gagalnya itu juga hanya gara-gara ekonomi. Yaitu di mana suatu negara gak bisa membayar hutang kemudian sampai karena gak sempat memikirkan itu gitu. Kan kita tahu ya bagaimana Jerman dulu di Eropa kan sangat terpuruk, kemudian memiliki prinsip kalau kita ingin menguasai Eropa kita harus menjadi negara penjajah katanya, imperialis ya, sehingga terpengaruh dengan pola pikir Machiavelli ini yang ditulis oleh Mussolini dikirimkan ke Hitler. Nah runtuhnya setelah saya baca bukunya Tan Malaka itu dalam buku situasi politik luar negeri dan dalam negeri itu, ternyata memang faktor ekonomi. Memang Machiavelli ini lemahnya, dia tidak sempat memikirkan bagaimana kondisi ekonomi suatu negara. Itu juga memang menjadi titik lemah Mas. Karena fokusnya Niccolo Machiavelli ini bagaimana kuasa terus gitu. Sedangkan ketika itu sudah ada konsep baru dalam suatu politik melalui ekonomi yang seperti sampai hari ini, di mana ada IMF,
Enggak, bukan kayak gitu. Ada apa namanya itu? MF dan sebagainya sampai ada uang kertas kan. Lah itu adalah juga pola-pola penjajahan. Tapi kalau yang saya cari-cari memang Machiavelli ini tidak pernah sempat memikirkan tentang bagaimana meraup uang yang atau mungkin ya secara fenomenologi pada masa itu ekonomi itu tidak menjadi faktor utama seperti hari ini. Tapi faktor utamanya adalah tentang taktik ya. Tentang stratakpol lah. Makin enggak, maksudnya strategi, taktik dan politik ya. Enggak. Ketika itu memang polanya seperti itu. Bayangkan berapa tahun ya, Mas ya? Ganti 6 kali raja ya. Karena tidak menemukan pemimpin yang ideal mungkin. Sehingga Machiavelli itu risih gitu. Kok negara ini ganti-ganti kayak gini, sehingga saya ingin buat yang lebih kejam daripada ini dengan tujuan lebih melanggengkan pada suatu kekuasaan. Cuma memang kalau di era hari ini tidak bisa ini diimplementasikan karena kita tahu ya pemimpin itu rata-rata menggunakan alat hukum ya. Ada alat hukum baik ini dan sebagainya. Mungkin itu ya. Mungkin ada yang menemukan Niccolo Machiavelli membahas tentang ekonomi politik. Mungkin ada ya. Enggak, mungkin saya agak barusan Prof. Mis mengatakan tentang ekspansi ya. Mungkin itu menjadi salah satu tadi yang disebutkan dari tujuan negara bahwa merebut, mempertahankan dan mengekspansi. Sepertinya oh iya, dibahas sebenarnya dalam ekspansi ekonomi itu, tapi itu untuk alat-alat militer kayak buat nuklir, kemudian buat tank, dibuat senjata. Jadi kekayaan bisa diraup tapi untuk kekuatan militer demi eksistensi kekuasaannya. Kekuasaan militer gitu. Mungkin kayaknya ya sebagai orang ekonomi dan memiliki logika ekonomi yang rendah. Saya mengatakan bahwa dalam bagian dari ekspansi di situ mengandung dari unsur-unsur bagaimana kita dalam kekuasaan itu meraup keuntungan secara ekonomis. Mungkin bisa enggak Kak? Soalnya kalau saya lihat dari negara imperialis itu melakukan ekspansi bukan hanya untuk bukan untuk memperluas daerah kerajaannya, tapi hanya untuk menarik pajak. Mungkin secara ekonomi mungkin sedemikian. Mungkin sebagai anak ekonomi saya bertanggung jawab secara ekonomis dari pemikiran ini. Ya, kalau misalkan itu yang diajukan, saya akan mengiyakan karena begini teman-teman ya. Italia waktu itu yang Eropa ya lebih umumnya. Waktu itu terjadinya perang salib itu bukan hanya peperangan antar ideologi, tapi Barat itu menurut Alkisah ya, dia memiliki tujuan-tujuan ekonomis untuk mengambil rempah-rempah yang ada di timur yang terkenal dengan rempah-rempahnya. Kemudian rempah-rempah ini yang dibawa ke semenanjung Italia sehingga Italia itu makmur secara ekonomi, itu salah satunya. Makanya pelabuhan-pelabuhan yang ada di seluruh semenanjung Italia itu menjadi makmur berkat adanya perang salib yang dimenangkan oleh Barat itu. Maka dari situlah rempah-rempah dari perang salib itu dibawa ke Italia sehingga pelabuhan di pesisir Italia itu menjadi maju, dan kota Firenze itu penyambung antara pelabuhan dan juga kota-kota yang akan dituju, karena kota Firenze itu adalah jantung kota di Italia. Salah satu yang ada di tengah, dia tidak ada di pesisir laut, dia posisinya ada di tengah sehingga dari laut yang akan didistribusikan seluruh kekayaan-kekayaan yang sudah diambil dari timur itu pasti melewati Firenze, dan itu mungkin salah satu yang menjadi sumber pendapatan ekonomi kota Firenze waktu itu. Mungkin saja seperti itu kalau dilihat dari kisahnya, tapi kalau dilihat dari konsepnya memang tidak pernah menjelaskan Machiavelli, mungkin seperti itu. Bisa ya, Mas Yusuf, oh, saya lanjutkan nih Mbak Winda, menarik barusan. Menarik ya barusan Mbak Winda. Langsung bakti memahami ilmu politik itu masih itu masuk sistem ekonomi, ada sistem ekonomi kayak komunis, tapi hanya ada. Ya, saya gak baca, mungkin teman yang lain, mungkin Prof. Mif. Saya lanjutkan ya ke Winda. Pesan yang pertama, kata kuncinya adalah negara Tuhan ya gitu ya. Agama lah ya, agama menjadi salah satu kekuatan. Dia konsepnya darkness ya.
kegelapan ya. Jadi kalau misalkan menggunakan warna biru harus biru dongker. Gitu. Iya. Iya. Kalau enggak hijau oranye. Kalau enggak hijau daun yang agak gelap gitu. Kalau biru ya biru dongker gitu. Iya. Ya gitu ya. Saya lanjutkan ya. Menarik ya. Barusan menariknya Mbak Winda. Yang pertama tentang agama, yang kedua tentang militer. Negara agama, gitulah mungkin ya. Yang kedua militer yang makar gitu kan ya. Makar militer gitu. Yang makar. Yang pertama gini ya teman-teman. Makanya kenapa era itu disebut sebagai era Renaissance? Karena agama sudah tidak bisa menjawab permasalahan manusia waktu itu. Kalau waktu itu menggunakan konsep agama lagi, maka bukan Renaissance. Ini baru pengantar. Iya. Baru pengantar, bukan jawaban. Begitu, itu pengantarnya. Tapi permasalahan intinya adalah kenapa? Ada dua permasalahan kata Niccolo Machiavelli. Alhamdulillah ketika pertanyaan lebih cair ya. Soalnya kalau tadi kan satu arah gak enak kan. Ini yang menarik. Menurut Machiavelli, kenapa agama tidak bisa menjawab keresahan manusia waktu itu secara kepemimpinan? Itu ada dua hal. Yang pertama, uskup atau pemimpin agama, pemimpin gereja waktu itu banyak yang sudah amoral, banyak yang melakukan pelecehan seksual, banyak yang berzina. Dan itu sudah ada di puncaknya. Dan pemimpin-pemimpin negara yang berbasis kepada gereja, basis uginya kepada gereja, itu sudah tidak bermoral lagi, itu tidak memiliki unsur-unsur agama waktu itu. Jadi dianggap waktu itu adalah puncak agama melalui demoralisasi. Tidak ada moral dalam agama. Makanya yang dipilih oleh Machiavelli adalah konsep virtu. Agama gak lagi menjadi solusi. Yang menjadi solusi adalah ini, kita sebagai pemimpin dengan konsep singa dan rubah dengan konsep harus pemimpin ditakuti, seperti itu. Itu makanya penting kita belajar secara historis. Karena kejadian waktu itu seperti itu. Agama tidak lagi menjadi solusi gitu. Jadi kalau kita balik lagi kepada agama, maka kita menyalahi cerita Alkisah secara historis, karena historisnya seperti itu gitu. Jadi disebut Renaissance karena seperti itu. Yang kedua menarik juga. Gimana jika militer malah nanti makar kepada pemimpin yang berkuasa? Maka Machiavelli menggunakan dua solusi untuk menghitung. Yang pertama, jenderal yang berkuasa di militer itu harus dari rakyat dia sendiri. Yang kedua, jenderal harus dibatasi melalui hukum dan undang-undang agar kekuasaannya tidak bisa melebar kemana-mana sehingga bisa makar ke pemerintahan yang berkuasa. Itu poin penting yang Machiavelli ajukan agar eksistensi dari militer ini selalu tunduk kepada kekuasaan suatu kerajaan, raja. Seperti itu. Itu sih. Mungkin saya tidak jelaskan tadi, lupa karena banyak variabel yang harus disampaikan. Dan alhamdulillah lebih cair sekarang gitu. Ya, mungkin ada yang lain, mungkin ada sanggahan atau apa, gak apa-apa. Saya tanya. Tak usah aku. Marco masih lebih benar dari lebih. Kan gitu konsepnya. Oke. Tapi begini, yang ingin saya sanggah begini. Kalau seumpamanya alasannya hanya karena kasuistik gitu. Karena kan begini, kalau kita melihat bahwa setiap pemerintahan atau setiap negara suatu saat pasti runtuh gitu kan. Begitupun pemerintahan yang berbau agama atau negara-negara agama, tapi kita lihat berapa lama dia bisa bertahan gitu. Maksudnya begini, kalau menurut Machiavelli itu agama tidak lagi menjadi solusi, tapi bukan itu sebenarnya yang menjadi esensinya. Berapa lama negara agama bisa bertahan dibandingkan negara-negara yang tidak menggunakan agama gitu. Sebentar dulu, sebelum diputar. Gitu. Itu kan. Dan menurut saya kalau seumpamanya pada waktu itu, maksudnya dia hanya melihat beberapa negara, maka itu kasuistik gitu kan. Ia hanya berpatokan pada waktu itu, tapi tidak melihat bagaimana selama abad sampai abad ke-15 sebelum ia mencetuskan negara, atau selama di lain negara yang bukan negara Italia, itu dia menggunakan negara agama dan terbukti memang rata-rata itu yang lebih berkuasa. Karena bukti tadi, teroris misalnya, dia tidak perlu menggunakan militer gitu kan. Dia mengorbankan dirinya sendiri gitu. Dan kekuatannya lebih mengikat, dosa langsung neraka gitu kan. Nah gitu, maksudnya kan itu lebih ditakuti seakan-akan begitu.
Nah, arahnya kan ke sana. Dan juga kalau misalkan ke militer, kalau menurut saya mungkin salah satunya selain dia mungkin kalau ini sanggahan ya, bukan nggak nanya balik sih. Kalau yang gue tentang militer, mungkin nanti kerajaan atau raja itu dia punya kuasa di militer gitu kan. Kenapa? Kalau seumpamanya begini, tadi kan nyambung ke ketika dia menjadi singa, maka seharusnya raja itu dia punya kekuatan militer. Kenapa? Karena dia selain menjadi pemimpin untuk rakyat yang lemah, dia juga menjadi pemimpin untuk orang-orang militer gitu kan. Jadi dia punya sesuatu yang bisa menguasai gitu loh. Jadi raja atau pemimpin itu harus punya kekuatan militer. Itu yang ideal kalau menurut saya sih. Itu saja. Selanjutnya yang mau nanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf. Saya dari Pamekasan. Mungkin gini ya. Ini pendapat saya. Nah, kalau kita melihat militer itu sebagai acuan setiap negara untuk memimpin suatu kawasan, itu benar. Kalau menurut saya, kita ambil contohnya Amerika. Gimana adidayanya Amerika untuk menguasai bukan hanya negaranya saja, tapi menguasai dunia. Dia cara-cara mungkin kalau disangkut pautkan dengan Machiavelli itu, dia kalau saya lihat ya, dia bisa memainkan dengan koalisi. Kan di konsep Virtu kan juga dia memanfaatkan relasinya dia, yaitu apa ya, negara-negara yang bisa digait untuk membesarkan kekuasaannya dia. Jadi militer itu sekarang masih tetap relevan. Soalnya gimana caranya sebagai negara yang besar dan bisa menguasai dunia itu harus menguasai, entah itu dari alat militernya, dari apanya. Soalnya kalau saya melihat dari Amerika itu dia memenangkan dari militernya dia. Mungkin dia juga bisa mempermainkan di ekonominya. Gimana Amerika itu memainkan dolarnya. Makanya konsep ekonomi dan militer sekarang kan dipegang Amerika. Mungkin kalau untuk ekonomi itu cocoknya ke Dubai. Kalau kita melihat sejarahnya Dubai itu memainkan masyarakatnya dengan ekonominya dia. Pada tahun 2000-an saya dapat cerita dari teman juga, Dubai itu kan dulu sempat masyarakatnya tuh kan dapat duit melimpah. Jadinya beli mobil yang yang gede-gede dan harganya mahal-mahal. Ternyata di saat itu tahun 2000-an di Dubai itu mengalami krisis moneter. Jadinya nilainya anjlok, harga uang di sana anjlok. Jadinya utangnya masyarakatnya tuh sangat melimpah. Lalu rajanya di Dubai itu memanfaatkan posisi itu. Gimana rajanya itu menalangi semua utang warga Dubai untuk melunasi ke investor atau yang punya tanggungan di masyarakatnya Dubai. Jadi kerajaan di Dubai sekarang itu sangat ditakuti atau dihormati. Lebih gampang didengarnya tuh lebih dihargai mungkin ya. Itu. Karena kedermawan dari rajanya itu untuk melunasi utang-utangnya. Mungkin permainan ekonomi itu sangat dipakai di situ. Jadi kalau menurut saya militer itu tetap satu-satunya cara untuk ditakuti sih. Makanya Amerika kan semenjak adanya Rusia, semenjak adanya Israel, semenjak adanya negara-negara adidaya juga, kan dia menggaitkan Iran, mencoba juga kan ya gitu. Jadi militer tuh satu-satunya sih sekarang. Kalau yang agama nggak bisa sih menurut saya. Indonesia pun ya kan melihat itu, Indonesia nggak bisa. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga dari EJSC ya. Ya, kenalan dulu, biar kenal. Jadi mungkin tadi kan sudah diceritakan gitu kan alasan-alasan Machiavelli membentuk teori-teorinya gitu kan.
secara kepemimpinan, terus posisinya dan lain-lain lah, intinya gitu loh. Ya betul gitu kan katanya Banu kan, tidak mungkin kalau tidak ada pembahasan ekonomi gitu loh di belakangnya, meskipun gitu pada posisi saat itu ceritanya itu Italia lagi menang pada saat itu, tapi posisi Machiavelli membentuk itu kan untuk mempertahankan kekuasaan gitu kan, mempertahankan kekuasaan gitu kan. Konsepnya Machiavelli terhadap kepemimpinannya itu kan untuk mempertahankan kekuasaan gitu kan. Nah, untuk apa sebenarnya mempertahankan kekuasaan itu? Untuk negara kan, dari negara tetap saja untuk ekonomi gitu. Tujuannya tetap di ekonomi gitu. Nah, untuk konsep seperti itu nanggapin juga ya punya Mbaknya yang tadi itu loh. Untuk militer, sebenarnya dari konsep Machiavelli itu sudah dijelaskan gitu loh. Kenapa konsep kepemimpinannya Machiavelli itu diberikan kepada rajanya gitu kan? Itu sudah dijelaskan bahwa memang ya gimana pun caranya kamu harus mempertahankan gitu. Ya ibarat sekarang ya presiden itu harus di atasnya militer kondisinya. Ya kalau presidennya gak kuat secara militer ya dikudeta sudah gitu. Makanya kan seperti Myanmar gitu kan. Makanya kan ketika kita bicara di protokoler pasti punya orang-orang khusus gitu. Yang namanya pemimpin tuh pasti punya orang-orang khusus untuk menjaga marwah dan keamanannya, intinya kayak gitu sih. Iya, alat kekuasaan gitu ya. Untuk menjaga dari militer gitu. Nah, yang ingin saya bahas ke sekarang, konsep sekarang militer Indonesia kan lemah, sedangkan hukumnya begitu kuat gitu kan, hukumnya begitu kuat. Nah, apakah menurut pemateri ini sudah bagian dari konsep Machiavelli gitu kan? Apakah sebenarnya konsep Machiavelli itu sangat relevan bahkan untuk kondisi saat ini, terutama di Indonesia gitu? Seperti itu pertanyaan saya. Makasih. Nanti aja kebanyakan. Biar dulu. Mana. Enggak apa. Gak usah. Lanjut aja. Nanti punya dulu kok lepai deh. Saya nanggapi siapa? Faruk. Oh. Iya, soalnya kan tadi dibahas hukum juga, jadi saya harus memberikan jawaban yang benar ya kalau masalah hukum gitu kan. Diusahakan benar gitu. Saya nanggapi Mbak Unda tadi, bukan di agamanya kata kuncinya, tapi ada seberapa lama konsep negara dipakai untuk mempertahankan kekuasaan, mungkin seperti itu. Mungkin tadi, yes. Justru gara-gara itu agama tidak pernah menjadi rujukan bernegara menurut Machiavelli. Kenapa? Tadi saya sudah sebutkan raja-raja yang saya sebutkan tadi sudah berganti 5 kali, dan salah satu rajanya itu namanya Savonarola. Savonarola itu adalah pemuka agama. Dia adalah seorang rohaniawan yang ingin mengganti konsep kerajaan dari keluarga Medici sehingga kerajaannya itu kembali kepada kerajaan ketuhanan. Itu tujuan dasar dari Savonarola. Maka Savonarola membuatlah suatu fitnah di masyarakat agar Medici itu bisa runtuh, kemudian meminta pertolongan kepada Raja Charles VIII, yaitu Raja Prancis waktu itu, untuk menyerang negaranya sendiri. Iya, untuk menyerang negaranya sendiri, yaitu negara Firenze. Setelah direbut oleh Savonarola, maka waktu itulah pertama kali negara yang awalnya negara ketuhanan balik lagi pada negara ketuhanan. Dulu negara ketuhanan Firenze itu, karena identik Italia dan juga masa-masa kelam sebelum Renaissance itu adalah negara ketuhanan, negara gereja. Maka pertama kali waktu itu Savonarola berambisi menjadikan negara Firenze sebagai negara kerohanian, dan itu terlaksana.
Dan gagalnya apa? Dia disebut sebagai raja gagal karena dia tidak bisa mempertahankan kekuasaan. Dia hanya bisa memerintah kerajaan itu selama 4 tahun. Dan ujungnya dia dibunuh oleh masyarakatnya sendiri, dibakar di pertengahan-tengahan kota. Karena masyarakat muak dengan moral yang selalu dilanggar oleh para pemimpin. Masyarakat muak dengan orientasi moral yang selalu dijual kepada rakyat. Masyarakat muak. Sehingga pada akhirnya Safronullah itu dibakar hidup-hidup sama rakyatnya sendiri. Itulah maka disebut waktu itu, dengan segala pertimbangan itu, maka agama tidak pernah menjadi salah satu solusi bernegara menurut Machiavelli. Karena difference. Karena kan pasti rujukannya yang pertama kali ada kerajaan Firenze. Apa yang sebenarnya cocok untuk kerajaan ini? Gitu kan gitu konsep negaranya. Ternyata gagal kok konsep negara agama karena hanya bertahan 4 tahun. Gitu loh maksudnya. Jadi konsep negara agama sudah dicoba dan kemudian dia gagal untuk memenuhi ekspektasi dari konsep pertahanan kekuasaan menurut Machiavelli. Gitu. Menurut Machiavelli gagal gitu. Apa ya tadi militer? Iya, militer itu tangan kanan presiden, tangan kanan raja kalau menggunakan konsep Machiavelli. Karena satu-satunya hal yang bisa dipercayai untuk mempertahankan suatu konsep negara adalah kemiliteran. Karena hukum tanpa militer itu tidak ada apa-apanya bagi Machiavelli. Itu konsep kerajaan, murni kerajaan gitu maksudnya. Jadi sangat luas sekali tadi kan pernyataan, maka saya tekankan emang benar bahwasanya militer itu salah satu pion yang masih bisa dipercaya untuk mempertahankan suatu negara. Dengan adanya pembatasan itu ya, jenderalnya harus dari rakyat sendiri, kemudian jenderalnya harus dipagari dengan aturan-aturan dan fungsi-fungsi jenderal agar dia tidak melampaui batas sebagai seorang jenderal. Itu sih. Kemudian Mas Yusuf tadi tanya ya, enggak ya? Apa jawab kan tadi ya? Iya sih. Berarti Mas Angga tadi. Apa pertanyaannya Mas Angga lupa saya. Oh, militer Indonesia apakah menggunakan konsep relevan atau jika diterapkan di Indonesia? Apakah benar Indonesia menggunakan konsep Machiavelli gitu? Apa? Ya. Ya gini ya. Oh enggak, karena gini, salah satu konsep kita kan sudah memutuskan bahwasanya konsep negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan berbentuk republik hanya bisa dijalankan oleh demokrasi. Demokrasi hanya bisa eksis melalui undang-undang, bukan militer. Itu konsep dasarnya. Maka negara yang dipilih oleh Indonesia berbeda konsepnya dengan negara yang dipilih oleh Machiavelli. Maka turunannya pun berbeda. Karena yang dipilih oleh Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Republik hanya bisa dijalankan melalui demokrasi. Demokrasi hanya bisa terlaksana melalui undang-undang, bukan melalui militer. Karena kalau sudah menggunakan militer sebagai alat untuk menciptakan demokrasi, maka tidak ada keutuhan satu negara itu. Keutuhan negara ditentukan oleh undang-undang. Maka militer dibatasi oleh undang-undang. Polisi dibatasi oleh undang-undang, bahkan presiden pun dibatasi undang-undang hanya bisa memerintah selama 5 tahun. Karena eksisnya suatu negara di Indonesia itu tolak ukurnya adalah undang-undang, bukan militer. Percuma punya militer hebat tapi kekuasaannya hanya terbatas 5 tahun kan gitu. Maka seluruh pembatasan itu bisa melalui hukum, undang-undang. Karena inilah bentuk yang kita pilih gitu maksudnya. Itu sih. Jadi tidak relevan sih kalau ini dipakai di Indonesia. Gitu sih. Jawabannya seperti itu mungkin. Enggak, kan sebentar. Beda tema enggak. Kan itu Indonesia tidak pakai ini ya. Soalnya pemilihan turunan dari negaranya sudah berbeda. Mungkin dalam konteks sekarang setelah Perang Dunia Kedua, negara mana yang masih menggunakan konsep Machiavelli atau memang sudah benar-benar punah karena tidak sesuai dengan Prince Zeitgeist dari suatu zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'as-sabirin. Saya ingin bertanya tentang apa ya namanya tarbiyah istilahnya. Kan fakultas tarbiyah saya. Dan saya rasa konsep dari Niccolo Machiavelli terkait adanya amoral tadi itu sudah meruntuhkan dari konsep pendidikan kan seperti itu. Karena amoral. Iya. Nah, justru yang terpenting saya rasa ketika berbicara konsep kepemimpinan itu harus ada pendidikan di situ. Harus ada pendidikan.
Enggak, ini cuman saya mau mencari titik terang seperti itu. Karena dari tadi pemantik tidak membicarakan tentang education. Saya teringat begini. Ada suatu kata-kata ya, bisa didengarkan. Di bawah pemimpin yang baik, anak buah bodoh pun ada gunanya. Tapi di bawah pemimpin yang bodoh, pemuka terbaik pun kocar kacir. Kang Komar preman pensiun. Enggak, saya cuman mau mencari titik terang tuh terkait pendidikan terkait sejarah pendidikan pada masa Niccolò Machiavelli di kota apa tadi, di kota Firenze seperti itu. Mungkin hanya itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini agak susah sebenarnya. Soalnya mau diambil dari variabel mana punya Machiavelli? Misalkan bisa, kalau misalkan diambil dari hegemoni kekuasaan berbasis militer bisa. Makanya saya ingin tanya variabelnya mana akan kita pakai? Gak ada kalau yang murni. Gak ada, itu hanya di era Renaissance. Yang mendekati konsep virtu. Kim Jong Un. Pokoknya Iya, bahasa Koreanya Kim Jong Un. Ya agak apa dia, iya. Kita pakai Nasionalis. Dan Indonesia Kim Jong Un. Tak nyaman kita BIN ya. Sudah mengadakan seminar jati diri bahasa Indonesia. Identitas. gak apa-apa, menarik juga barusan ya. Gini ya, kalau misalkan yang variabel yang digunakan adalah konsep virtu, berarti kita sedang membicarakan kepala negara atau kepala pemerintahan yang berbasis otoriter. Karena kalau otoriter, seluruh kekuasaan harus bertentu pada dia. Maka yang dipakai sekarang, siapakah tokoh otoriter yang ada sekarang? Tidak ada bagi saya. Kalau Malaysia itu kan konsepnya kerajaan. Makanya kalau kita menggunakan variabel kerajaan, maka banyak contohnya. Bisa Malaysia, bisa Arab Saudi dan lain banyak. Variabelnya banyak. Makanya kalau mau konsep virtunya yang kita pakai, bagi saya tidak ada, tapi mendekati memang Kim Jong Un, yang mendekati. Karena iya sih, kata saya yang paling mendekati Kim Jong Un, yang murni, yang mirip persis sama konsep virtu, bagi saya tidak ada. Itu sih bagi saya. Ya. Ya. Itu biar tidak mengurangi secara ekonomi ya Mas ya. Jadi tembak aja, kuburkan. Kalau tanah kan masih bisa dibangun di atasnya. Ya kalau enggak gini aja ya, saya ralat aja. Kita cek secara satu-satu aja kalau konsep virtu misalkan. Yang pertama, apakah Kim Jong Un memiliki sifat sebagai seorang singa dan juga seekor singa dan juga seekor rubah, atau dalam hal pemberani dan juga cerdik? Pemberani. Oke, sudah masuk satu. Oke, pemberani satu, sudah gak apa. Cerdik, apakah dia cerdik? Dalam hal apa? Kita harus lihat dulu IPK-nya ya. Karena kalau cerdik tidak ditulis secara formal, tidak diakui ya. Cik, saya akan pengamat politiknya Kim Jong Un atau Kim Jong Un. Kecerdikannya itu satu ya. Dia mampu, sebenarnya kan bukan dia yang punya hak menggantikan ayahnya, karena masih ada yang lebih tua yang kemarin mati di Malaysia. Itu kecerdikannya dia, itu yang pertama. Yang kedua, dalam situasi miskin ya, terus gak apa-apa terus dalam situasi miskin ya, dengan kondisi tidak memiliki nuklir, dia bisa berani menantang Amerika terkuat militernya pertama di dunia ke-1 gitu. Ya, kecerdikannya di situ. Karena pola pikirnya kayak gini, ngapain kita hidup kalau hidup kita sengsara, lebih baik kita perang, kita miskin mati bebas kan kayak gitu pola pikirnya Kim Jong Un itu kan. Itu cerdiknya Mas. Nah, diterima berarti variabelnya. Berarti selanjutnya, apakah dia pemimpin yang ditakuti? Iya.
Jelas. Ditakuti ini ya variabelnya ditakuti oleh warga. Bukan hanya Oleh warga dia sendiri. jenderalnya sendiri takut. Oke. Ya sudah kalau begitu, kalau sudah semua variabel terpenuhi, saya bisa katakan itu manifestasi dari seorang Niccolo Machiavelli di era sekarang itu terwujud dalam salah satu tokoh yang bernama Kim Jong Un gitu ya. Ya. Kemarin kalau yang baru-baru aja Kim Jong Un itu justru tidak menggunakan figurnya yang ditakuti, tapi figurnya yang dicintai. Nah, kemarin kan dia sempat nangis di depan rakyat. Oh gitu. Oke gini Mbak ya. Oh gitu kalau itu. Mencari data dan fakta Kim Jong Un atau Kim Jong Un itu susah. Kenapa? Karena media di situ ya. Media siapa yang jadi wartawan sembarangan mengutip dia dan jangankan nunggu harian, tinggal nunggu zaman ya hilang. Maka rata-rata setelah diteliti data yang diberikan itulah adalah ada campur tangannya BIN. Intelijen CIA ya. CAA ya CAA. Agak kayak gitu karena saya ini lama di Madura ya. Itu. Maka sempat kemarin ya kabar bahwasanya Kim Jong Un itu membunuh istrinya. Itu ternyata datanya nggak valid. Setelah teliti jurnalisme di situ harus ada di bawah ketiaknya. Jangankan jurnalis ya, saudaranya yang cuma menjabat jenderal. Kalau dia ada kedipan mata dengan siapapun, jangan menunggu lama-lama hidup. Kalau nggak stroke ya hilang gitu, hilang ya. Itu Kim Jong Un. Ya terus Mas. Enggak, sebenarnya kalau misalkan variabel itu yang disampaikan sama Mbak Winda, saya kan jelaskan tadi, seorang pemimpin itu harus ada dua, dia harus bisa dicintai dan juga harus bisa ditakuti. Tapi kalau dua-duanya tidak terlaksana, mending ambil yang ditakuti. Maka variabel dicintai salah satu aspek yang dimasukkan dalam Machiavelli. Jadi no problem, belum ada masalah gitu. Ya terus. Minggu depan. Kameranya dulu. Buat bukti kameranya. Gak usah. Siap. Makasih Mas Angga, Mas Yusuf, Mbak. Terima kasih. Ya terus Mas, saya masih Feli hari ini. Jangan buang-buang waktu, nanti saya tembak Anda ini. Jadi Menggunakan figurnya yang ditakuti, tapi kenapa dia memilih nangis di depan rakyat dan minta maaf? Karena dia merasa tidak bisa menangani COVID. iya. Ya gak apa-apa, bagi saya maklum saja, karena dicintai itu juga salah satu termasuk dalam satu metode Machiavelli. Tapi itulah yang sering manusia lupakan terkait pemahamannya Machiavelli. Machiavelli itu justru yang pertama kali setelah berkuasa ya, PR pertama kali kata Machiavelli, dia harus membuat masyarakatnya itu bahagia terhadap kehadiran dia. Mungkin itu yang saya jelaskan tadi. Tapi jika ada satu kondisi yang membahayakan kepada pemerintahan dia, maka dia wajib menjadikan masyarakat itu takut kepada dia. Itu catatan pentingnya. Mungkin tadi belum saya sampaikan. Jadi dicintai rakyat itu salah satu metodenya juga gitu. Tapi kalau tidak bisa dicintai, mending ditakuti gitu. Itu sih. Oh ya Faruk, saya jawab nih. Gini ya. Makanya tadi kan diajukan, apakah harus pemimpin itu dari kalangan pendidik gitu ya? Apakah harus punya pendidikan gitu? Ya gitu kan ya. Makanya kan tadi mungkin nyambung ke Mas Aang tadi pertanyaannya, seperti apa pemimpin yang ideal? Pendidikan bagi Machiavelli bukan termasuk, tapi kecerdikan. Apakah Anda memasukkan kecerdikan dalam dunia pendidikan, terserah Anda. Yang terpenting Machiavelli dia memberikan PR kepada pemimpin, bahwasanya pemimpin itu harus cerdik, harus menjadi rubah. Karena dengan kecerdikan dia bisa mengekspansi, dia bisa mengelabui, dia bisa mempertahankan kekuasaan dengan kecerdikan. Tapi kalau Anda memasukkan kecerdikan dalam dunia pendidikan, maka pendidikan termasuk salah satu sektor penting yang dimasukkan oleh Machiavelli. Sekian sih kata saya. Sejarah pendidikan di situ. Oh gak ada. Sama seperti ekonomi, gak pernah. Karena itu tadi sih sebenarnya konsen Machiavelli ini hanya sebatas di dunia politik. Jadi
pembahasan secara fenomenologi di sana dulu emang jarang sekali dibahas selain dunia politik. Apa itu? Peran hukum ya, eksistensi hukum kan gitu. Ya itu sih tadi kata saya itu. Hukum alatnya bernegara itu dua, hukum sama militer. Tapi kalau hukum bisa membahayakan suatu eksistensi negara, maka pakai militer aja. Karena gitu. Karena hukum tanpa militer itu hukum tidak bisa bekerja dengan benar gitu. Jadi makanya tinggi penguasa daripada hakim. Gitu sih. Mungkin cukup ya. Mungkin yang lain Om banyak mungkin. Mau nanya apa? Sama Akbar. Sama Mas Fokalis. Ayo, nggak apa. Kalau nggak ada saya akan tutup aja secara formal. Udah ya. Mungkin cukup sekian pembahasan dari kita. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan juga mungkin persiapannya kurang. Jadi tadi penjelasannya kurang menarik sebenarnya. Jadi tapi alhamdulillah cair ketika pertanyaan lagi karena persiapannya mendesak sekali. Saya menggantikan orang sakit, semoga cepat sembuh Mas Septian. Ya mungkin cukup sekian saya akan tutup. Semoga kita bisa mengambil hal-hal positif yang tidak bisa diambil oleh firman tadi. Ya, tadi kan firman nggak bisa mengambil hal positif dari Machiavelli. Semoga kita bisa mengambil itu sehingga kita memahami Machiavelli ada manfaatnya gitu maksudnya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.